ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء Allah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan insya Allah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan insya Allah. Zahabat dhuma'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Zahabat dhuma'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan insya Allah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan insya Allah. Zahabat dhuma'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Zahabat dhuma'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Zahabat dhuma'u wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'mati taufiq wal hidayah wa bini'mati siha wal quwwah wa bini'matin umrin tawilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Khadadul kiram wal kirama, para alim, para ulama, para asatid dan asatidah, keluarga besar SMA Ma'arif NU Pandaan yang saya hormati, yang saya muliakan, semoga saya mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Wabil khusus kepada anak-anakku, para santriwan dan santriwati yang selalu saya banggakan, saya cintai, dan semoga saya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Bersyukur alhamdulillah, mari kita ungkapkan rasa syukur dan tasakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini, sampai saat ini kita mendapatkan beberapa limpahan rahmat berupa nikmat sehat alhamdulillah, nikmat seger waras alhamdulillah, nikmat panjang umur alhamdulillah, nikmat tetap iman dan Islam alhamdulillah. Sehingga kita ditakdir di bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, penuh rahmat dan penuh barokah ini, kita melaksanakan berbagai macam ibadah, seperti ibadah salat tarawih, ibadah tadarusul Quran, sedekah, qiyamul lail, wa bikhusus ibadah puasa Ramadan. Semoga semua golongan, semua ibadah kita, khususnya ibadah puasa kita, tergolong ibadah yang sah sesuai dengan syarat rukunnya, ibadah yang sempurna, ibadah yang diterima, dan ibadah yang berkualitas
dan sambat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Masih sehat bersama keluarga? Alhamdulillah. Anak-anakku, kita ibadah puasa sudah bertahun-tahun melakukan ibadah. Namun agar ibadah kita ibadah yang tergolong ibadah yang berkualitas, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah pada detik ini kita bersama-sama muntalaah, kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama mengkaji ilmu materi ibadah puasa yang berkualitas. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, saya cintai, dan semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita bersama-sama mentelaah, mengkaji, belajar bersama agar ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala berkualitas, bermutu, sehingga ibadah kita sah, sempurna, dan mendapat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengkaji, mempelajari bersama 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu kita belajar macam-macam atau tingkatan puasa. Yang kedua adalah langkah agar puasa kita berkualitas, bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, beberapa akhlak atau adab orang yang berpuasa. Pokok bahasan yang pertama, macam-macam tingkatan puasa. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 tingkatan atau macam-macam puasa. Yang pertama yaitu puasa orang awam. Yang kedua puasa khusus. Yang ketiga puasa sangat khusus. Anak-anakku yang saya banggakan, mari bersama-sama kita bahas sub-pokok bahasan yang pertama, yaitu puasa orang awam. Menurut pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wafat tahun 505 Hijriah, dalam kitab Ihya Ulumuddin menguraikan dengan jelas dan bagus rahasia-rahasia puasa yang bersifat batiniah, yang akan mengantarkan orang yang berpuasa menuju tingkatan puasa yang paling tinggi, sempurna, dan berkualitas. Ulama besar mazhab Syafi'i bergelar Hijatul Islam berkata, "I'lam anna sawma salasu darajat, sawmul umum, wa sawmul khusus, wa sawmul khususil khusus." Artinya, ketahuilah sesungguhnya saum atau puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa umum. Yang kedua puasa khusus. Dan puasa sangat khusus. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 234. Puasa umum. Amma saumul umum fahuwa kaful batni wal farji an qadha'i syahwati. Artinya, puasa umum adalah menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwat. Maksudnya, puasa umum atau puasa orang-orang awam adalah sekedar mengerjakan puasa menurut tata cara yang diatur dalam hukum fikih. Seseorang makan sahur dan berniat untuk puasa pada hari itu, lalu menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan badan dengan suami atau istrinya sejak dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jika hal itu telah dikerjakan, maka secara hukum fikih ia telah mengerjakan kewajiban saum Ramadan. Puasanya telah sah secara lahiriah menurut tinjauan ilmu fikih.
Yang kedua yaitu puasa khusus. Wa amal samul khusus fahuwa kafin sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sirjawarihi an asam. Artinya puasa khusus adalah puasa menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Tingkatan ini lebih tinggi dari tingkatan puasa umum atau puasa orang-orang awam. Saya menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan seksual. Tingkatan ini menuntut orang berpuasa untuk menahan seluruh anggota badannya dari dosa-dosa, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Yang ketiga adalah puasa sangat khusus. Wa amma sumul khususil khusus wa sumul qalb al-himami diniyah wal qaltun miyawiyah wa kafu amma siwalillahi ta'ala bil kulliyah. Artinya puasa sangat khusus adalah berpuasanya hati dari keinginan-keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran duniawi, serta menahan hati dari segala tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Tingkatan ini adalah tingkatan yang paling tinggi, sehingga paling berat dan paling sulit dicapai. Selain menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual, serta menahan seluruh anggota badan dari perbuatan maksiat. Tingkatan ini menuntut hati dan pikiran yang berpuasa untuk selalu fokus memikirkan hal-hal yang mulia, mengharapkan hal-hal yang mulia, dan memberikan semua tujuan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Puasanya hati dan pikiran, itulah hakikat dari puasa sangat khusus. Puasanya hati dan pikiran dianggap batal ketika ia memikirkan hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhirat, dan berpikir tentang keinginan duniawi, kecuali perkara dunia yang membantu urusan akhirat. Inilah pusat para nabi, puasa para nabi, as-siddiqin, dan muqarrabin. Pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 234. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba syamin khaddu min syami ju wal adas, wa rubba qaimun hadduhu min al-qiyami syahr." Artinya betapa banyak orang yang berpuasa, namun balasan dari puasanya hanya lapar dan dahaga semata. Dan betapa banyak orang yang melakukan sholat malam seperti sholat tarawih dan witir, namun balasannya dari sholatnya hanyalah begadang menahan untuk kantuk mata. Hadis riwayat Ahmad nomor 8856, Abu Ya'la, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Para santriwan dan santriwati, semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beberapa langkah agar puasa kita berkualitas, puasa kita bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita laksanakan ibadah puasa kita dengan satu, penuh keikhlasan. Yang kedua, kita berupaya untuk meninggalkan yang membatalkan puasa. Kita berikhtiar yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Yang keempat, kita berupaya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kelima, kita puasa dengan niat mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati kita. Dan yang terakhir, kita berupaya, kita berikhtiar
untuk memperbanyak amal soleh selama bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan ada ibadah yang sangat istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala 10 sampai 700 kali. Pahala puasa bisa tak terbatas. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali bin Adam yudha'aful hasad asu amsalha ila sab'i mi'ati dhifin." Qala Allahu azza wa jalla, "Ila saum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Artinya setiap amal Adam dilipat gandakan, setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Kesimpulannya, nilai puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala akan sangat tergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Oleh karena itu, marilah ibadah puasa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, supaya ibadah puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Di antaranya dengan cara 1, penuh keikhlasan. 2, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat pada waktu kita berpuasa. Yang kelima, mempuasakan seluruh anggota tubuh, pikiran, dan hati. Dan yang terakhir, yang keenam, mari kita berusaha memperbanyak amal soleh selama bulan Ramadan. Hal itu jelas sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang nomor 1 adalah ikhlas. Agar berkualitas, puasa kita harus ikhlas. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan niat yang menjadi syarat diterimanya amal tersebut. Sebagaimana diterangkan pada hadis Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innama imri'in ma nawah." Artinya sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Hadis Bukhari dan Muslim. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah berlalu. Juga hanya berikan kepada orang yang puasanya dilandasi dengan penuh keikhlasan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan atau pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terlalu. Muttafaqun alaih. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Agar puasa kita berkualitas, puasa kita harus sah. Artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya, makan atau minum dengan sengaja. Jika seorang makan dan minum dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan puasanya.
Sebagaimana hadis Nabi, "Man nasya wa huwa sha'im, faqala aw syariba faltim saumahu fa inna ma at'ahu Allahu wa saqa." Artinya barang siapa yang lupa padahal ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaknya ia meneruskan puasanya karena ia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Hai Nabi menjelaskan, "Man tara'ahul qayy falasa alaihi qada'u wasagu amdan falyaqdi." Artinya barang siapa didesak muntah, ia tidak wajib mengqadha. Tetapi siapa yang menyengaja muntah, hendaklah ia mengqadha. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Roti dan Hakim. Yang kita harus berusaha meningkatkan hal yang membatalkan puasa yang lain adalah mengeluarkan sperma, baik karena mencium istrinya atau hal lain di luar bersetubuh dan mimpi. Jika bersetubuh, ia terkena kafarat. Jika mimpi, maka tidak mempengaruhi puasanya. Selanjutnya yang D, meniatkan berbuka. Karena niat merupakan rukun puasa, maka niat berbuka berarti membatalkan puasanya. Yang E, merokok. Yang F, mengalami haid atau nifas, sebab darah kotor. Yang G, berhubungan seksual. Dan yang terakhir, termasuk membatalkan puasa adalah menerima obat melalui mulut, telinga, dan hidung. Anak-anakku, para santriwan dan santriwati, semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk langkah agar puasa kita berkualitas yang ketiga, ada kita berupaya meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Anak-anakku, ikhlas tak meninggalkan hal yang membatalkan puasa tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah kita berupaya meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Jelas Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rupa sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'." Artinya betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapat apa-apa baginya, kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain jelas, hal-hal yang harus kita tinggalkan yang menyebabkan puasa kita sia-sia. Sebagaimana hadis Nabi, "Khamsun yuftirna shaim wa yuftirna al-wudu, al-kadhibu wal ghibatu wal namimatu wal nadru bisyahwa wal yaminu kadhibah." Ada 5 perkara yang dapat menghapus pahala orang yang berpuasa, yaitu 1, dusta, 2, ghibah, 3, adu domba, 4, meniat dengan syahwat, dan yang kelima, sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus juz 2 halaman 157 dan diperkuat dalam hadis Ahmad halaman 2441, hadis riwayat Ibnu Hajar 1689. Yang pertama, berbohong atau berdusta. Berbohong atau berdosa di bulan Ramadan memang tidak membatalkan puasa, tapi dapat menggagalkan, dapat menghapus pahala puasa. Yang kedua, menggunjing orang lain. Hal ini juga dapat menghancurkan pahala puasa kita. Maka puasa tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menjaga mulut dari hal-hal yang menyebabkan berdosa. Yang ketiga, adu domba. Perbuatan ini adalah paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
apalagi dilakukan pada bulan suci Ramadan, di mana saatnya kita harus menjaga mulut kita. Yang keempat, sumpah palsu. Sumpah palsu atau melakukan perbuatan namun tidak mengakuinya. Hal ini dapat juga dikatakan berbohong. Dan yang terakhir, hal-hal yang dapat membuat puasa kita sia-sia, tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kelima adalah melihat dengan syahwat. Melihat dengan saat ini tentu saja dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Melihat lawan jenis laki perempuan dengan penuh syahwat. Kelima tersebut merupakan virus perusak puasa. Senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Langkah agar puasa kita tergolong ibadah yang berkualitas. Yang nomor 4, kita berupaya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat pada waktu kita beribadah puasa. Anak-anakku, sering kita jumpai bahkan banyak orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan alasan agar lupa rasa lapar dan rasa hausnya. Selama puasa, mereka seharian misalnya ada di depan TV, main HP, memperbanyak main game, dan sebagainya, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan, agar puasa kita benar-benar puasa yang berkualitas, puasa yang bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, agar puasa kita puasa berkualitas, mari kita berupaya mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati kita. Memuasakan mata dengan menahan dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, pandangan itu salah satu anak panah iblis yang sangat berbisa. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala memberinya keimanan yang manisnya didapat dalam hatinya. Hadis riwayat Hakim. Dalam hadis lain, salah satu upaya agar puasa kita berkualitas, bermutu, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wal nasuka 'anil hadib wa ma'rifi wa jar." Artinya, jika engkau berpuasa, maka puasakanlah pendengaran, penglihatan, dan lesanmu dari dusta dan perkara yang diharamkan. Jangan sampai engkau menyakiti tetanggamu. Anak-anakku, yang terakhir, yang keenam, agar puasa kita berkualitas, mari kita bersama-sama berupaya, berikhtiar, berusaha memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal yang dimuliakan oleh Allah selama bulan suci Ramadan. Ada 10 amalan utama yang dapat kita amalkan di bulan suci Ramadan. Di antaranya ada di bawah ini. 10 amalan utama di bulan Ramadan. Pertama, melakukan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kedua,
melakukan salat malam, salat tarawih dengan berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ketiga, memperbanyak sedekah dan kedermawanan, seperti memberi makan fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena pada bulan Ramadan, Al-Quran pertama kali diturunkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Kelima, melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, umrah pada bulan Ramadan sama pahalanya seperti melakukan haji. Keenam, melakukan i'tikaf di masjid. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengisahkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kemudian para istri beliau sepeninggal beliau juga melakukan i'tikaf. Ketujuh, mencari keutamaan Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang salat malam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kedelapan, menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lakukanlah santap sahur, karena dalam santap sahur terdapat keberkahan. 9. Memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia berbuka, doanya tidak akan ditolak. 10. Membayar zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kata-kata yang keji, dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat hari raya, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanyalah sedekah di antara para santriwan dan santriwati yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara upaya agar ibadah puasa kita, puasa yang berkualitas yang ketiga, adalah mari kita pahami beberapa akhlak, beberapa adab orang yang berpuasa. Yang pertama, orang yang berpuasa harus menghindari kedustaan, karena hal itu termasuk amal haram yang dilakukan pada setiap saat dan pada waktu kita berpuasa. Itu jelas lebih diharamkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iyyakum wal kadhib, fa inal kadhiba yahdi ilal jur, wal fujur yahdi ilal nar. Wa azul rajul yakzib wajal kadhib hatta yadhu indallahi kadzaban. Artinya, jauhilah oleh kalian perbuatan dusta, karena dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu menggiring ke neraka, dan seseorang itu masih akan terus berdusta dan terus berdusta sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Akhlak orang yang berpuasa yang nomor 2 adalah orang yang berpuasa menghindari ghibah, yaitu menyebutkan apa-apa yang tidak disukai saudaranya, baik yang disebutkannya itu apa yang tidak disukai dari penampilan atau akhlaknya, maupun disebutkannya itu memang benar adanya maupun tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajassasu wal yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitan fakarihtumu. Artinya, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah sasaran di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Akhlak orang yang berpuasa yang nomor 3. Hendaklah orang yang sedang berpuasa juga menghindari namimah atau mengadu domba, yakni tindakan seorang muslim menyampaikan ungkapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan antara keduanya. Perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar, karena ia dapat merusak individu dan juga merusak masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'im binamim. Artinya janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Sekarang Rasulullah SAW bersabda, La yadkhul jannata nammamun. Artinya tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Akhlak orang yang berpuasa yang nomor 4. Hendaklah orang yang berpuasa juga menghindari tipu muslihat dan kecurangan dalam segala bentuk muamalah, baik itu jual beli, sewa menyewa maupun produksi, serta dalam semua selebaran dan pemberitaan seperti pemberitaan hoax di WA, pemberitaan hoax di medsos dan sebagainya. Sebab itu adalah muslihat, tipu muslihat, termasuk perbuatan dosa besar. Karena yang merupakan penipuan sekaligus penanaman benih fitnah dan perpecahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Man ghassana falisa minnah. Artinya, barang siapa menipu kami, berarti dia bukan dari golongan kami. Akhlak orang yang berpuasa yang nomor 5. Hendaklah orang yang berpuasa juga menghindari kesaksian palsu. Karena hal itu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan puasa. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yataqala zur wal amala bi falaysa lillahi hajatu fi ayyata ta'amuhu wa syarabuhu." Artinya barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan pengamalannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kepentingan pada tindakannya meninggalkan makan dan minumnya. Adapun akhlak orang yang berpuasa yang nomor 6 adalah menjaga lisan. Anak-anak, orang berpuasa harus menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Karena lisan, ucapan merupakan sumber dari banyaknya dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Artinya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran hadis Quran surat Al-Mu'minun ayat 3. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Ma yalfitu min qawlin illa latihi raqibun atid. Artinya,
Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Al-Qaf ayat 18. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, beberapa akhlak yang harus diterapkan, yang harus dilakukan dan diamalkan selama berpuasa di bulan suci Ramadan, supaya puasa kita sempurna, diterima, dan berkualitas, bermutu, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita lakukan selama puasa yaitu yang nomor 1, menjauhi dusta. Yang kedua, menjauhi ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Yang ketiga, menghindari namimah atau adu domba. Yang keempat, menghindari tipu muslihat. Yang kelima, kita berupaya menghindari kesaksian palsu. Kita berikhtiar menjaga lisan. Yang ketujuh, kita berupaya sekuat tenaga memperbanyak amal soleh. Yang nomor 8, kita membantu orang tua. Yang 9, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang 10, kita membenci pertengkaran. Dan yang ke-11, mari kita bersama-sama menjauhi perkataan atau perbuatan yang tidak sempurna dan menyebabkan kita mendapat dosa dan ibadah-ibadah yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Itulah tadi materi yang sudah kita pelajari bersama, kita kaji bersama, kita telah bersama. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari bersama tadi menambah wawasan kita, menambah bekal kita untuk bekal meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Semoga dengan bertambahnya ilmu, ibadah kita menjadi sempurna, khususnya ibadah puasa kita menjadi ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digolongkan ibadah yang syah, ibadah yang sempurna, ibadah yang diterima, ibadah yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, semua yang kami sampaikan tadi, jika benar, itu adalah semata-mata petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa saja yang kami sampaikan tadi, apabila khilaf, apabila salah, itu adalah semata-mata dari khilaf, salah dari kami sendiri. Oleh karena itu, mohon maaf, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal tidak sesuai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahabat dhuma'u wa talatil uruqu wa sabatal ajru insya